Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para sekalian, hadirin rahimakumullah, bersyukurlah kita kepada Allah SWT di mana Allah masih berkenan berikan kita bermacam-macam nikmat, iman, Islam, sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir untuk melaksanakan kewajiban kita salat maghrib jamaah disertai dengan ibadah-ibadah yang lain, di antaranya kajian ilmu keislaman. Semoga semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahdud li ahli dini rudda salamahum udanna marda sholli mauta aslamu. Wahdud li ahli dini, cintailah orang-orang yang beragama. Maknanya di sini ahli agama, yaitu orang yang punya pendidikan keagamaan, maknanya berilmu agama. Bahasanya orang-orang yang baik, ya, orang yang tekun dalam agamanya, terutama orang-orang yang memiliki agama atau pendidikan agama yang tinggi. Ini diperintah untuk mencintainya. Jadi salah satu daripada ciri khas keimanan atau penopang keimanan, dan di sini bagian yang ke-61, yaitu hubbu ahli din, mencintai orang-orang yang ahli agama, baik ilmunya maupun ibadahnya, yang ahli ibadah. Sebab ar-rajulu ala dini khalilihi, orang itu agamanya kuat dan tidaknya, baik dan tidaknya tergantung siapa temannya. Dalam hadis Nabi SAW riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr, diriwayatkan Nabi bersabda, man sarrahu ayyuzahziha, man sarrahu ayyuzahzaha anin nar wa yudkhalal jannata falta'tihi maniyatuhu wa huwa yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wal ya'ti ila nasi ma yuhibbu ayyuta ilaihi. Man sarrahu, siapa saja yang disenangkan, digembirakan, ayyuzahzaha, bahwasanya dia jauhkan dia aninari, dari neraka. Siapa yang ingin, yang senang dijauhkan dari neraka nanti di akhirat, wa yudkhalal jannata, dan dimasukkan ke surga, falta'ti maniyatuhu, hendaklah datang kepadanya oleh kematiannya sedangkan dia membaca kedua kalimat syahadat. Maknanya kalau kita ingin masuk surga, jauh daripada neraka, syaratnya satu, kalau kita mati, ya, kita dalam keadaan apa? Iman.
dalam keadaan Islam. Itu syarat mutlak. Jadi bandar nggak apa-apa, yang penting kalau matinya mati Islam. Ya kan ya? Kalau bandar sekarang, kalau deket mati jangan bandar. Ya. Paham ya? Tapi saya nggak nyuruh nih, cuman kalau mau bandar sekarang aja, jangan deket-deket mati. Matinya mesti mati dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Hah? Ya kalau nggak tahu ya jangan bandar. Maksudnya begitu. Kalau nggak tahu kapan matinya, jangan bandar. Sebab dikhawatirkan nanti tiba-tiba mati masalahnya gitu. Makanya katakan kalau memang benar sekarang, kalau jauh-jauh mati, nggak tahu ya udah nggak tahu jangan bandar. Jadi, pokoknya iman Islam itu banyak duit nggak apa-apa ya. Yang penting apa? Iman Islam itu. Tempo-tempo udah duit kagak punya, iman kagak, Islam kagak, rugi. Itu satu. Yang kedua, wal ya'ti ilan nas ma yuhibbu ayyuta ilahi. Hendaklah dia mendatangi manusia sebagaimana dia dicinta. Didatangi mana apa? Menjalin hubungan kepada manusia ya sebanyak-banyaknya, tapi dengan catatan manusia yang baik-baik. Mananya bersahabat dengan banyak orang, tapi orang yang baik, tidak semua orang. Banyak teman lah bahasanya. Banyak teman. Nah, teman yang bagaimana? Sebab teman itu ada 3 macam ya. Teman itu ada 3 macam. Modelnya teman 3 macam. Ya. Jadi al-ikhwanu salasatun. Teman itu ada 3. 1 muwasin binafsihi, yaitu orang yang gemar membantu kita dengan tenaganya, dengan fisiknya. Kalau kita butuh bantuan, ya dia membantu kita. Ya banyak kerjaan dia bantu kita. Lagi kesulitan dia bantu kita. Yang kedua muwasin bimalihi, yaitu orang yang membantu dengan hartanya, kalau ada kesulitan dibantu. Ini teman yang sejati. Kalau ada kesulitan, baik butuhkan tenaga maupun bantuan materi, dia siap membantu kita. Kalau dia nggak punya materi, dia bantu tenaganya. Mananya ringan tangan. Nah ini teman yang baik gitu. Tapi lagi-lagi mereka itu juga di samping ya, ringan tangan juga, sering bantu materi juga mereka beragama yang baik, bukan sekedar bantu tenaga dan harta saja, agamanya juga perlu. Wa akharu yakhudhu minkal quluba. Ada teman yang sifatnya ya justru menginginkan materi dari kita. Jadi dia bersahabat karena kita punya gitu ya. Habis jual tanah dia dekat sama kita, itu tandanya nggak bagus tuh. Jadi mananya kalau ada orang, kalau kita banyak duit kok deketin kita, begitu kita nggak punya duit kok jauh dari kita. Namanya kalau kita enak, kalau kita lagi senang dia deket, kalau kita susah jauh. Ya, itu namanya bukan sahabat. Jadi sahabat semua itu didasari dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam Di dalam ayat Al-Qur'an di antara surah Zukhruf, teman yang bisa menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal
muttaqin, al-akhila, para sahabat kasih. Yauma idzin, di hari ini, hari kiamat, ba'dhum li ba'din aduun. Yang satu sama yang lain, yang satu dengan yang lain saling apa? Saling bertengkar. Illal muttaqina, kecuali persahabatan yang didasari dengan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita nyari sahabat yang seiman, kecuali sahabat kerja lain soal ya, bisnis nggak apa-apa, tapi jangan terpengaruh keburukannya. Jadi dan juga kata Nabi, aktsiru minal ma'arif minal mu'minin, perbanyaklah kenalan daripada orang yang beriman. Jadi kalau kita nyari kenalan orang yang beriman. Sebab inna likulli mu'min syafa'atan, sebab setiap mukmin nanti bisa mensyafaati indallahi di sisi Allah yaumul qiyamati, besok di hari kiamat. Semakin banyak ilmunya, semakin alim, makin bisa menolong. Ada orang yang baik-baik, deketin. Orang ahli agama deketin. Ya. Ini banyak hadisnya. Tidak sedikit. Dan juga ini wayang bagi. Selanjutnya adalah rudda salamahu, termasuk salah satu daripada apa? Keimanan, ciri orang yang beriman tinggi adalah menjawab salam seorang muslim yang memberikan apa? Salam. Ini tandanya orang yang beriman. Ada orang jawab salam, tandanya orang yang jawab salam itu, kalau berikan salam sunnah, tapi jawab wajib. Kalau sendirian berdoain, satu musuh satu, berdoa apa? Jalan ketemu assalamualaikum, berarti berdoain karena gak ada orang lagi. Tapi kalau yang diberikan salam rame-rame, maka perlu kifayah. Artinya kalau ada salah satunya jawab cukup, tapi kalau jawab semuanya lebih bagus. Sebab apa lebih bagus? Karena ini, idza sallamal muslim 'alal muslim wa radda 'alaihi salat 'alaihi al malaikatu 70 marratan. Lebih bagusnya karena kalau ada seorang muslim memberi salam kepada orang muslim, ya, baik sendirian maupun jamaah, kemudian yang diberi salam tadi menjawab salamnya, ya, maka 70 malaikat atau malaikat menjawab salamnya sampai berapa? Itu mendoakan malaikat tadi 70 malaikat, para malaikat mendoakan dia atau menjawab salamnya dia. Salat mana mendoakan ya? Didoakan oleh para malaikat, satu dibalas 70 kali. Kalau kita jawab sekali nih, misalnya saya beri salam, assalamualaikum, bawa jawab, masing-masing orang dia doakan oleh malaikat, satu orangnya 70 kali. Dan yang nggak jawab, nggak dapat doanya malaikat. Sholat itu mana? Mendoakan. Nah, doanya malaikat apa? Ampuni dia dan rahmati dia. Jadi malaikat mohon kepada Allah agar orang yang jawab salam tadi didoakan
dosanya diampuni dan diberikan rahmat oleh Allah. Masing-masing yang menjawab sampai 70 kali dan berdoa 70 kali, padahal kita jawab cuma sekali. Jangan meremehkan menjawab salam. Bagaimana kalau bapak-bapak nonton YouTube? Ya, nonton kan suka cerak salam tuh ya, betul nggak? Saya bapak buka YouTube, ada ustadz ceramah, baca salam gitu, salam nggak tuh? Kayak salam nggak? Assalamualaikum. Biasanya jawab siapa itu? Tadi ustadz tadi atau kiai tadi memberikan salam yang hadir, apa kira-kira yang nggak ada juga bapak pemirsa yang lain tuh diberi salam juga? Kita tanya dulu kali ya. Kita tanya dulu. Nah biasanya itu kalau ustadz yang cerdas itu salamnya diniatkan kepada yang hadir dan siapapun nanti yang menonton. Ya bapak jawab aja. Jawab salam, ikut jawab gak apa-apa. Nah, itu juga dapat doanya malaikat 70 kali. Nah, kalau malaikat yang jawab tidak, kalau malaikat yang doa, itu malaikat bukan malak, banyak malaikat. Masing-masing malaikat yang ada di situ itu mendoakan 70 kali. Sekarang kita tanya, di tempat pengajian ini berapa malaikat yang hadir? Inna lillahi sayyarat, kata Nabi, sungguhnya Allah ini punya malaikat sayyarat. Sayyarat yang berada, sayyarat mobil kan, mananya malaikat yang suka keliling, ya bahatsuna an majalisil dzikri, mencari tempat-tempat zikir, tempat-tempat ngaji. Nah ketika mereka dapat ya jelisuna ma'un, mereka duduk bersama apa? Bersama kita ini. Ya. Setelah setelah selesai pengajian, malaikat naik nanjak, ya. Lapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal Allah juga Maha tahu sebenarnya. Dari mana kalian gitu? Dari majelis zikir ya Allah. Ditanya, "Madza yatlubuna anni?" Minta apa mereka daripadaku? Padahal Allah juga tahu. Yas'aluna jannah ya Allah, minta surga dan minta pengampunanmu ya Allah. Minta pengampunan dan surga. Memang mereka tahu ada surga itu gimana kok minta surga. Biasanya orang minta sesuatu yang menarik itu kalau dia tahu tentang sesuatu itu. Jadi kita minta sesuatu kan tahu sesuatu itu kan. Pertanyaannya, kita ini tahu nggak surga kayak apa? Ada yang tahu nggak surga kayak apa? Bentuknya bagaimana, isinya apa saja? Udah pernah tahu belum? Hanya berita kan? Hanya berita. Lo kok minta? Nggak tahu kok minta, itu kan aneh gitu. Bagaimana kalau mereka tahu tentang isinya surga? Pasti lebih minta lagi, orang nggak tahu aja minta. Apa kata Allah? Ya wis kata Allah. Ya wis kata, ya udah, aku berikan dia, aku ampuni dia dan aku dia kasih surga. Makanya orang yang ngaji itu diampuni oleh Allah dan pasti surganya gitu. Pasti itu. Kok nggak pakai insya Allah? Orang janji Allah sendiri kok pakai insya Allah. Ya, makanya kalau ngaji jangan diundurin gitu ya. Ada sakit dikit, gatal dikit, gak ngaji ya. Ya, pokoknya ngaji gitu. Bisa nggak bisa. Terus mereka minta apa lagi? Mereka berlindung daripadamu ya Allah. Ya, daripada neraka. Loh, mereka memang tahu neraka kayak apa? Enggak tahu. Bagaimana kalau mereka tahu? Ya udah, aku selamatkan mereka dari neraka. Jadi pasti surganya pasti selamat dari neraka. Malaikat protes. Malaikat kadang-kadang suka protes juga.
Ini misalnya malaikat-malaikat yang bawaan yang protes. Ya Allah, ya. Mereka itu ada orang yang asal hadir aja kalau ngaji tidur ngantuk, atau pikirannya kemana-mana gitu loh. Nggak konsen lah pokoknya, ya ikut-ikutan aja gitu. Apa kata Nabi? Ya, dzalikal qaumu la yashqa fihim jalisuhum. Mereka itu adalah komunitas suatu kaum, ya, siapapun yang ada di situ niatnya nggak bener maupun bener, mau ngantuk maupun apa, tetap selamat, gak bakal celaka. Jadi pokoknya kalau ngaji itu pokoknya surga gitu. Pokoknya itu nggak ada yang celaka itu. Pokoknya niatnya nggak tahu bener atau ngilangin stres di rumah gitu ya. Karena ada orang ngaji, daripada di mailing stream, pergi ngaji aja. Ada yang gitu, bukan di sini. Itu juga diampuni Allah dan surga juga, selamat dari neraka, nggak bakal celaka gitu. Masya Allah biasa. Ini untungnya orang ngaji. Makanya bergabunglah dengan orang-orang yang suka ngaji. Sebab itu adalah suatu keberuntungan yang luar biasa. Mau niat gak baik pokoknya ya untung aja gitu. Apalagi niatnya baik. Nah, ilmu dapat, ya pahala dah. Innal malaikata ta'jabu minal muslim yamurru 'alal muslim ma la yusallimu alaihi. Malaikat itu suka heran juga kepada manusia ngelewati saudara muslimnya, lu kok gak beri salam gitu. Kata malaikat, ini manusia model apa ini? Ini muslim model apa ini? Muslim kok ketemu saudaranya pura-pura gak tahu. Ada gak begitu? Ya masuk masjid misalnya, ya masuk masjid, di depannya, di kanan kirinya, atau pas masuk ada teman muslim, lo kok pura-pura begini nunduk gitu loh. Ada nggak begitu orang? Nggak mau salam. Kata malaikat, itu macam apa tuh muslim seperti itu? Jadi heran gitu. Heran kok ada gitu loh muslim yang begitu gitu. Makanya bapak-bapak ya, kalau masuk masjid lihat saudara-saudara kita, mau bagaimanapun casingnya ya, nggak pandang casingnya kayak apa pokoknya, ya mau jenggotan mau enggak, mau pakai gimana, pokoknya apa, assalamualaikum. Sebab kalau kita nggak beli salam, ya kita ini malaikat tuh heran kok ada model muslim seperti itu. Kan lain kelompok, nggak ada kelompok-kelompokan Islam. Itu kan organisasi dunia aja, tapi muslim yang muslim. Jadi jangan sampai kita ini dikagumi oleh malaikat, tapi kagumnya kagum jelek gitu. Wa yusannu salam qoblal kalam. Kalau kita bersalam sebelum ngomong. Udah ngomong, ya lupa salam kita ya. Jangan lupa salam. Ya, salam dulu baru. Nah, sebelumnya itu juga salam pertama ya, Pak. Salam. Nah, kata Nabi, tamamu salam al-musafahah. Nabi bersabda, tamamu tahiyyatikum bainakum al-musafahah. Sempurnanya salam itu berjabat tangan. Berjabat tangan. Lah berjabat tangan itu apa? Kalau ditanya, apa sih maknanya salaman? Salaman apa sih gitu kan? Bapak tahu salaman itu apa? Kalau diomongin itu didefinisikan apa ya salaman itu? Hah? Tahu nggak salaman itu apa? Hah? Apa? Beda. Salaman kok saling maafkan.
Salaman itu adalah ilsaqu safhatil kaffi bil kaffi. Salaman itu menempelkan telapakan tangan, dalamnya telapakan tangan dengan dalam telapakan tangan orang lain. Berarti apa? Menempelkan telapakan tangan dengan telapakan tangan orang lain. Ini namanya apa? Salaman. Iya, berjabatan tangan itu apa gitu? Salaman. Salaman berjabatan tangan, bukan salaman, bukan. Ya, tapi wa iqbalul wajhi 'alal wajhi. Salaman yang benar adalah menempelkan telapakan tangan dengan telapakan tangan orang lain, disertai dengan adep-adepan muka. Adep-adepan apa? Wa iqbalul wajhi 'alal wajhi. Iqbalul wajhi 'alal wajhi. Jadi ilsaqu safhatil yad al-kaffi ma'al kaffi bil kaffi wa iqbalul wajhi 'alal wajhi. Menempelkan telapakan tangan seseorang dengan orang lain, tangannya orang lain, telapak tangan lain, dan disertai dengan adep-adepan muka. Berarti kalau salaman nggak boleh apa? Assalamualaikum. Salam. Ada nggak gitu? Isi salam itu adep-adepan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada salam, ada orang baru datang salaman ya, nggak ngeliatin pisan, wajahnya nggak dilihatin, bukan, saling menghadap-hadapan. Coba ya, bisa dipahami ini, saling berhadap. Hikmahnya apa? Li'annahu yudhibul hidda wal adawa. Salaman itu bisa melenyapkan rasa jengkel dan bermusuhan antara kaum muslimin. Makanya adep-adepan. Lah kalau salaman melengos-melengosan ya nggak menghilangkan rasa dengki itu, rasa apa itu, kesel. Jadi salaman itu supaya apa? Saling mencintai. Oh gitu loh. Ada nggak orang salaman masih benci aja? Salaman tapi masih benci. Ada nggak gitu? Itu namanya salaman terpaksa. Biasanya tanda-tandanya nggak saling menghadap, melengos biasanya, atau jemprot. Jemprot. Masya Allah. Ya Pak ya. Innal mu'mina idza taqal mu'mina fasallama alaihi wa akhadha bi yadihi fasafaha tatanatarat khatayahu ma kama taratawal syajar. Idza taqal mu'minu, apabila seorang mukmin bertemu dengan orang mukmin, al-mu'mina, fasallama alaihi, lalu dia memberi salam kepadanya, wa akhadha bi yadihi, dan dia memegang tangannya, berarti apa? Berarti apa? Fasafahu, lalu dia bersahabatan tangan, tatana tarut khotoyum, maka rontok dosa keduanya, khotoyahuma, dosa keduanya rontok. Kama tanah tarot warakus syajari, seperti rontoknya daun ketika layu atau kering. Kalau ada musim daun rontok, musim mana itu? Musim apa kalau daun rontok itu? Itu kalau kita punya pohon rambutan ya, tiba-tiba, masya Allah, musim rontok itu dosanya rontok semuanya. Jadi di samping untuk menciptakan saling kasih dan sayang, juga untuk merontokkan dosa antara keduanya. Sebab begini Pak, dosa antar manusia itu sulit rontoknya, nggak mungkin Allah ampuni. Jadi dosa antar manusia ini, termasuk dosanya suami dengan istrinya atau istri suami. Biasanya dosa suami sama istri yang banyak mana? Apa dosanya suami sama istri atau istri sama suami yang banyak biasanya? Istri suami Pak.
Banyak kan suami aja. Rumahnya gak terima banget. Dosanya istri sama suami atau suami sama istri yang banyak? Banyak dosanya ya, karena banyak yang ngeyel ya. Iya betul. Iya. Terserah lah ya. Namanya bela diri kan terserah ya. Gak apa-apa. Yang penting gini, mau banyakkan istri dosanya sama kita atau kita sama istri, yang penting Allah tidak akan ngampuni kalau belum saling memaafkan. Itu dibahas sampai mati itu. Bisa-bisa nanti di akhirat tuh istri tega sama suaminya. Di dunia nggak tega, tapi di akhirat tega. Biarin jeblosin neraka, biarin aja. Bisa jadi begitu. Ya. Makanya rontok itu. Jadi dosa antar manusia inilah yang menghambat apa? Yang menghambat surga. Coba makanya ya salaman, ya salaman. Tadi dikatakan salaman itu adalah memegang atau menemukan, menempelkan telapak tangan dengan telapak tangan lain, disertai dengan berhadapan-hadapan muka. Bagaimana kalau ada orang cium tangan? Nah, cium tangan itu boleh nggak? Imam Nawawi memberikan bab dalam materi Sahih itu di bab takbil yadil alim ba'dul fadli. Bab mencium tangan orang alim dan orang yang utama itu ada babnya. Dan para sahabat itu di antara hadisnya juga suka berebut jabatan tangan dengan Nabi dan mencium tangannya. Nah kemudian juga Zaid bin Thabit itu termasuk orang yang hafal Al-Quran ya. Zaid bin Thabit ketemu Abdullah bin Abbas, padahal umurnya lebih muda, karena ahli ilmu, dicium tangannya gitu. Artinya pada zaman Rasulullah SAW itu juga berlaku. Namun ya yang perlu digarisbawahi, yang dicium tangannya jangan dan merasa dan bangga gitu atau takabur, jangan. Paling itu yang digarisbawahi bagi orang yang dicium tangannya ini, yang mesti jangan GR. Jangan GR apa tau? Jangan GR, jangan sombong maksudnya. Jangan sombong. Dan ini juga hadisnya di Sahih Mas'ud Al-Albani ya, termasuk tentang takbil yatil alim ini. Kalau kita lihat, jadi Abu Dawud ya itu meriwayatkan sebuah hadis dari Zari namanya, di saat ada rombongan Bani Abdul Qais ya, ketika sampai di Madinah, mereka turun ketemu Nabi, langsung mereka bersegera bergegas pada Nabi dan mereka mencium tangan Rasulullah SAW bergiliran gitu ya. Ini diperbolehkan dalam Islam. Kemudian ini tentang memberikan salam, termasuk dan menjawab salam, musafahah, jabat tangan, termasuk ciri daripada orang yang beriman. Maka semakin gemar salam, semakin gemar menjawab salam, semakin gemar bersalaman, ini semakin tanda bahwa imannya orang itu adalah kokoh dan sempurna. Kemudian selanjutnya adalah mardo. Salah satu keimanan adalah menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit. Ini sangat dianjurkan oleh Islam. Ibnu Taimiyah rahimahullah itu beliau punya tradisi, kalau hari Jumat itu beliau punya tradisi ambil berkahnya hari Jumat, kemudian Jumat beliau nengok orang sakit.
Sekalipun nengok orang sakit ya hari Jumat ya. Nah, kalau harus hari Jumat nanti sakitnya misalnya masuk hari Sabtu misalnya, ya kan? Nunggu hari Jumat dulu enggak boleh. Nunggu hari Jumat misalnya, ya bisa jadi keburu pulang kan? Atau bisa jadi keburu nanti. Kan antara dua itu kalau nggak sehat ya kalau nggak balik ke rumah ya balik ke bablas gitu ya, bablas. Tapi beliau itu suka apa? Bukan khususkan hari Jumat bukan, suka memuliakan hari Jumat, yaitu nengok orang sakit. Nah kalau kita ini biasanya apa? Jumat berkah ya, sedekah nungguin hari Jumat. Tapi sedekah ya harus hari Jumat, ya. Buru lapar juga orang ya. Nah ini diantara keutamaan ya nengok orang sakit adalah dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan man ada maridah nada munadin minas sama tibta wa taba mamsyaka wa tabawwa al-jannati manzilan. Siapa saja menengok orang sakit maka ada panggilan dari langit ya, minas sama dari langit, tibta baguslah engkau, wa taba masya dan baguslah perjalananmu, wa tabawwa tamil jannati manzilan, berarti kau siap-siap menempati surga. Jadi orang nengok orang sakit itu di antara apa? Hikmahnya adalah berarti dia ini siap-siap masuk surga. Dan hadis lain, innal muslim idza ada akhal muslim lam yazal fi khurfatil jannah. Manakala seorang muslim atau semuanya orang muslim manakala nengoki saudara muslimnya di saat sakit, lam yazal fi khurfatil jannah, maka dia selalu berada di dalam taman surga dan metik buah surga itu. Jadi, kalau orang nengok orang sakit itu selagi dia duduk di hadapan orang sakit ya belum pulang-pulang berarti dia apa masih dalam kondisi metik buah surga hatta dia jadi pulang. Bukan berarti nggak usah pulang-pulang, bukan ya. Kadang-kadang juga orang terganggu kalau lama-lama juga ya. Ini maksudnya apa? Bahwa orang sakit itu salah satunya hikmahnya adalah sama dengan metik dua surga. Qila ya Rasulullah ma khirfatul jannah. Apa itu khirfatul jannah? Qala janaha. Dia memetik buah yang ada di surga. Riwayat Muslim ya. Nah ini luar biasa. Dan hadis lain dari Ali bin Abi Thalib ya. Ma min muslimin. Ingat ya. Orang muslim itu punya keistimewaan banyak ya. Catatan ma min ya'udu musliman, menengok orang sakit, orang muslim yang sakit. Tapi bukan berarti tidak sebagai bertetangga, bukan enggak boleh nengokin saudara sebangsa atau yang muslim, bukan larang, bukan. Ini khusus kalau yang ditengokin orang muslim, tapi tidak dilarang untuk nengokin orang muslim. Tapi jaminan ini orang muslim nengoki orang muslim yang sakit. Gudwatan di waktu pagi. Ya, biasanya kalau kita gudwatan itu apa kan? Gudwatan itu pagi. Mananya pagi itu yaitu dari pagi sampai zuhur ya. Biasanya waktu jenguk jam berapa? 11. Berarti gudwatan. Shalla alaihi sab'una alfi malakin hatta yumsiya. Maka dia akan didoakan oleh 70.000 malaikat. 70.000 malaikat itu banyak gak? Orang yang nengokin orang muslim, nengokin saudara muslim yang sakit di pagi hari, dia akan didoakan 70.000 malaikat hatta yumsiya sampai sore. Seharian full banget. Lah kalau dia nengokin asyatan waktu sore, berarti biasa jam 5 sampai jam berapa? Jam 7 ya. Berarti awal malam mana ya? Awal malam. Masya Allah.
Wa in adau asyatan salai sab'una alf malakan hatta usbiha. Dia didoakan 70.000 malaikat sampai subuh, pagi. Berarti enakan nengokin pagi apa sore? Hah? Coba. Hah? Sama aja. Kan didoain. Ini Masya Allah. Wa kana lau kharifun fil jannah, dan baginya ada buah-buahan di surga. Berarti dia masuk surga. Dapat doanya malaikat 70.000 malaikat. Itu enggak sedikit jumlah itu loh. Kalau manusia doain kita paling berapa orang? Pernah nggak kita didoain oleh manusia sampai 70.000 orang itu? Pernah nggak? Pernah nggak Pak? Nggak sadar aja, pernah lah. Emang nggak sadar kita. Assalamu alaina wa ala ibadillahis. Sekarang yang sholat itu sedunia berapa orang? Yang sholat? Miliaran. Berarti semua yang sholat ini doain kita kalau kita orang sholat katanya. Kalau kita sholat, kalau nggak sholat nggak dapat. Gitu. Sebab cirinya orang sholat itu sholat. Tapi kan dibanding dengannya doanya malaikat, kira-kira manjuran mana? Manjur malaikat, satu malaikat aja manjur, apalagi 70.000. Dan dia disiapkan oleh Allah buah-buahan yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Ini Masya Allah luar biasa ya. Makanya ya, kalau ada orang sakit, saudara-saudara kita terutama jamaah masjid, kita bareng-bareng apa? Nengokin jenguk supaya dapat apa? Doanya 70.000 malaikat. Ya. Udah bisa? Hah? Jam bener apa enggak itu? Hah? Oh, nah. Isyanya sekarang berapa? 27. Itu udah 10. Bener ya? Oh, iya. Ini masih satu ya, ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan nanti aja ya. Nanti mah gak usah banyak-banyak. Yang penting diamalin ya. Berarti 3 tadi ya. 3 pelajaran. Satu apa ingat nggak? Memperbanyak teman ahli agama. Orang soleh lah. Memperbanyak teman orang-orang soleh yang bergabung di masjid. Teman-teman orang soleh. Teman-teman ngaji bergabung. Yang kedua, memberi salam kepada orang atau menjawab salam disertai dengan jabatan tangan. Yang ketiga, jenguk ke orang sakit. Ini 3-tiganya termasuk ciri orang-orang yang beriman. Semoga ada manfaat dan barokahnya bagi kita semuanya. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Ya, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur kita oleh Allah SWT, diberkahi Allah SWT, dimudahkan, dilancarkan usaha kita, dicukupi oleh Allah SWT. Mudah-mudahan tetap iman Islam husnul khatimah. Ada hadiniyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. وبحق الفاتحة وبسر الفاتحة نسألك يا الله ترزقنا رزقا حلالا كثيرا طيبا مباركا فيه وأن تثبت الله يا الله وأن تجعل جمعنا من الصالحين إنك على كل شيء قدير وأن تختمنا بكلمة قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع وتب علينا يا إلهنا نسأل يا الله تقبل من بدعنا وأعطنا ما سألناك أن تجزي لنا وعدك الذي وعدت عبادك المؤمنين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين يا الله يا ربنا حسبنا نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير دعوهم فيها سبحانك اللهم تحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.